Selamat sore anak-anak sekolah minggu, salam damai sejahtera dalam cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Tante undang anak-anak bangkit berdiri. Siapkan tanah hati yang baik karena kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu pada sore hari ini. Kita pujikan, selamat sore Bapak. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Satu kali lagi kita pujikan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mencurahkan kemurahan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami bisa beribadah sekolah minggu saat ini. Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus supaya ibadah kami, pujian kami berkenan di hadirat-Mu. Segala kuasa jahat, kuasa gelap yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan, kuasa gelap, kuasa jahat pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anak. Langsung kita akan pujikan pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Sambil tepuk tangan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Anak-anak bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Satu kali kita tepuk tangan. Untuk pujian yang kedua kita
sama geraan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Pakai gerakan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, silakan duduk anak-anak. Anak-anak pilih yang mana? Lebar apa sempit? Di dunia hanya ada dua pilihan seperti firman Opawi tadi pagi. Anak-anak harus milih lebar apa yang sempit. Kalau pilih lebar, enak tante. Kita leluasa, jalannya enggak dempet-dempet. Tapi kalau yang sempit, anak-anak, waduh sengsara tante. Tapi ingat, kalau jalan yang lebar menuju ke kebinasaan. Tapi kalau jalan yang sempit menuju hidup yang kekal. Tinggal anak-anak pilih lebar atau sempit. Pilih yang sempit tante, pinter. Baik, kita lanjutkan pujian kita. Orang pandai membangun rumah. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Rumahnya tetap kokoh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah. Lagu ini kalau dinyanyikan sambil duduk enggak enak. Jadi anak-anak bangkit berdiri lagi. Kita pujikan pakai gerakan ya. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Orang batu karang yang teguh. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiknya. Rumahnya tetap kokoh. Orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Lalu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun naiklah, hujan turun dan banjir naiknya. Lalu rumah robohlah. Ya, ngos-ngosan. Tante udah ngos-ngosan. Ya, silakan duduk anak-anak. Ini lagi, anak-anak pilih, ada dua juga. Ada dua orang ini membangun rumah di atas batu karang sama di atas pasir. Dari ujian tadi kita tahu, kalau yang di atas batu itu kokoh.
Tapi kalau yang di atas pasir, itu gampang roboh. Jadi anak-anak sudah tahu mana yang baik, mana yang enggak baik. Baik, saatnya Tante memberikan pengumuman dan himbauan. Pengumumannya, ibadah sekolah minggu masih tetap online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Jangan ngepres-ngepres waktunya. Sudah jam 4 masih mau mandi, nggak boleh. Jadi anak-anak harus siap di rumah sebelum jam 4 sore. Siapkan Alkitab, alat tulis. Jadi saat ibadah dimulai, anak-anak sudah siap dengan peralatannya. Dan himbauannya, sebentar, ringkasan firman Tuhan bisa anak-anak lihat lagi di link YouTube. Jika itu ada tugas atau kegiatan sekolah minggu, bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP. Seperti yang tertulis di layar ya. Terus himbauannya, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu. Contohnya enggak boleh rame, jalan-jalan, enggak boleh lari-lari. Anak-anak harus duduk manis, ikut mendengarkan firman. Di rumah juga gitu loh. Kalau online ya enggak boleh mengganggu orang tua. Di gereja, di rumah tetap harus duduk manis supaya orang tua bisa mendengar firman dengan tenang. Anak-anak belajar yang tertib, belajar menjadi anak yang manis. Terus anak-anak juga tetap jaga kesehatan, sekalipun mungkin pemerintah sudah memberi kelonggaran, tapi anak-anak tetap jaga kesehatan. Tetap seperti himbauan Bapak Gembala, tetap berjaga dan berdoa, banyak berdoa. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian kita lagi, penuhi hatiku. Nanti kita akan masuk dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Anak-anak sikap doa, anak-anak bangkit berdiri ya, sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tirukan Tante berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai sepanjang pujian kami. Engkau juga urapi dengan Roh Kudus pada hati kami, supaya kami bisa
menerima firman-Mu. Berikan tanah hati yang baik pada hati kami. Engkau urapi semua anak-anak yang di rumah, Engkau urapi dengan Roh Kudus supaya bisa menerima firman-Mu. Kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa jahat, gelap, main-main, tidak sungguh-sungguh, roh nakal, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Tema kita pada ibadah sekolah minggu saat ini yaitu menjadi pelaku firman. Apa? Menjadi pelaku firman. Kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Perikopnya dua macam dasar. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak, dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita bisa belajar tentang perbedaan orang pandai sama orang yang bodoh secara rohani. Apa perbedaannya? Orang yang mendirikan rumah di atas batu karang itu adalah gambaran orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Ketika badai gelombang datang, badai gelombang itu gambaran masalah, pencobaan, gitu ya. Ia tetap setia, tekun, kuat teguh hati, karena landasannya kokoh. Landasannya apa tadi? Batu karang yang kokoh. Nah, ini yang dinamakan orang pandai atau orang bijaksana. Sedangkan yang satunya, orang yang bodoh. Orang yang mendirikan rumah tapi di atas pasir. Gambarannya ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dan saat dilanda badai dan gelombang, ia akan jatuh karena landasannya tidak kokoh. Nah, ini yang dinamakan orang bodoh. Nah, apa sih Tante? Tante, aku itu di sekolah itu nilaiku jelek. Aku kadang, mohon maaf ya, ini cuma contoh. Aku kadang sama temanku dibilang, aku lo bodoh. Bukan itu yang dimaksud di sini ya. Yang diajarkan di perumpamaan ini bukan secara jasmani, orang bodoh atau orang pandai yang secara jasmani itu ya, tapi secara rohani. Tante tekankan. Jadi orang pandai di sini orang yang
mendengar firman Tuhan dan melakukan. Sedangkan orang bodoh mendengar firman Tuhan tapi tidak praktek firman Tuhan. Contohnya orang bodoh di sini gimana sih, Tante? Contohnya anak-anak setia ibadah. Setia, Tante, aku ikut ibadah 3 macam. Ditambah kaum muda, ditambah sekolah minggu, ditambah kalau ada doa puasa atau doa malam. Puji Tuhan, pintar anak-anak. Tapi ada tapinya. Saat ibadah di rumah kan enggak ada siapa-siapa, cuma mama papa. Dengar firman, tapi sambil apa? Tiduran. Dengar firman ngantuk-ngantuk. Dengar firman sambil ngegame, main HP. Itu yang dinamakan orang bodoh. Nah, lagi saat dengar firman aku, Tante. Aku tahu kok, aku dengar sungguh-sungguh kok firmannya. Tapi saat firman menunjuk dosanya, jangan nakal, jangan mencuri, jangan berbohong. Anak-anak ngamuk, marah. Firmannya kok selalu itu aja. Aku itu berbohong untuk kebaikan. Aku itu mencuri untuk kebaikan. Ada mencuri untuk kebaikan? Tidak ada. Loh, Tante, aku itu memang mencuri. Tapi hasil curiannya tak kasihkan ke temanku yang enggak punya. Misalnya pensil. Temanku itu loh enggak punya pensil, enggak punya pulpen. Tak ambilkan di temanku satunya. Nah, itu kan bagus, Tante. Tidak ada yang namanya mencuri itu bagus. Tetap sama dosa. Berbohong juga gitu. Enggak ada namanya bohong putih, istilahnya gitu. Bohong putih dan bohong hitam. Istilahnya seperti itu. Tidak ada. Lagi, suka marah sama mama papa. Masih suka membangkang. Waktunya ibadah. Terus saja mama papa ini ngomel suruh ibadah terus. Nanti udah tahu waktunya ibadah, aku ya ibadah. Ngomel, bersungut-sungut. Nah, itu contoh-contoh itu adalah yang dinamakan orang bodoh. Tidak mau praktek firman Tuhan. Nah, sampai suatu hari, nah tadi kan dijelaskan, kalau orang bodoh membangun rumahnya itu di atas pasir, jika badai gelombang datang, rumahnya ini enggak kokoh, roboh. Nah, begitu juga dengan anak-anak yang demikian, dengan orang yang bodoh. Kalau misalnya pencobaan datang, pasti mereka akan kecewa, putus asa, bimbang, sampai tinggalkan Tuhan. Contohnya, jika Tuhan hadapkan anak-anak dengan penyakit, sakit. Udah berdoa, Tante, tapi kok gak sembuh-sembuh. Udah berobat, tapi kok gak sembuh-sembuh. Anak-anak kalau imannya gak kuat, kalau rumahnya dibangun di atas pasir, pasti anak-anak kecewa. Akhirnya sampai tinggalkan Tuhan. Males. Aku sudah berdoa, ternyata Tuhan belum menolong. Pasti anak-anak akan kecewa. Lagi contohnya, sudah belajar, Tante, sudah banyak berdoa. Tapi tetap nilaiku jelek. Marah sama orang tua. Gara-gara mama, gara-gara papa, aku tidak dileskan, akhirnya nilaiku jelek. Aku malas ke gereja, aku enggak mau lagi ke gereja. Pasti anak-anak akan kecewa, putus asa. Sama seperti orang yang membangun di atas pasir. Jadi kekuatan imannya tidak ada, gampang kecewa, putus asa, bimbang, sampai tinggalkan Tuhan, khawatir. Nah, itu gandengannya ya, bimbang, kecewa, putus asa, khawatir. Kita baca di Amsal 12, 25a. Amsal 12, 25a. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang,
Tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. 25 aja ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, itu. Jadi anak-anak saat mengalami pencobaan, menghadapi masalah, loh memangnya masih kecil itu ada masalah? Ada. Orang hidup di dunia pasti ada masalah. Anak kecil, masalahnya seperti tadi, contoh-contoh yang Tante sampaikan tadi. Dapat nilai jelek, sering dimarahi mama karena nggak taat. Nah, itu sakit, menghadapi sakit. Nah, itu tergantung dari hati kita, tergantung pondasi kita. Rumah kita dibangun di atas batu apa di atas pasir. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Tante? Jika anak Tuhan bisa menjadi orang yang pandai atau bijaksana. Kebalikannya yang tadi. Contohnya, anak-anak banyak mendengar firman Tuhan. Percaya yakin firman Tuhan, sampai firman Tuhan tertanam di hati sampai menjadi iman. Dan taat dengar-dengaran, melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman. Kita baca di Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh sampai menjadi suatu kebutuhan. Oh, aku butuh. Aku ini sedang menghadapi masalah. Aku butuh firman-Nya untuk menyelesaikan masalahku ini, Tante. Pinter. Anak-anak harus banyak mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Kita baca kembali di Roma 10:17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Sampai firman Tuhan tertanam di hati anak-anak. Sampai kita bisa praktek firman Allah, melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman. Kita baca di Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, itu. Contohnya gimana? Kita praktek firman. Praktek firman itu sulit, Tante. Memang sulit, tapi kalau anak-anak banyak berdoa, mohon urapan Roh Kudus, pasti kita praktek firman dengan enak. Contohnya kita tergembala dengan baik dan benar. Kita ikut 3 macam ibadah. Setia berkobar sampai garis akhir, banyak berdoa, menyembah Tuhan. Kita praktek firman itu kita seperti mengalami percikan darah, sengsara. Memang tadi contohnya, orang yang membangun di atas batu karang, dia susah. Dia harus menggali batu yang keras. Dia harus membawa batu yang keras itu, memikul batu yang keras untuk dijadikan pondasi. Memang sengsara. Sama, anak-anak juga gitu. Kalau praktek firman, kita mengalami percikan darah, tapi meskipun kita mengalami sengsara, tapi Tuhan janjikan apa? Hidup kekal. Contohnya percikan darah, Tante besok itu banyak ulangan, besok itu tugasnya banyak, tapi aku harus ke gereja, harus ibadah dulu. Memang itu yang dinamakan percikan darah. Lagi, Tante, kalau minggu kan sekarang sudah ke gereja, aku harus bangun pagi padahal masih ngantuk. Itu. Kita harus belajar, anak-anak belajar mulai dari kecil untuk taat dengar-dengaran.
Terus kalau misalnya kita banyak mendengar firman, setia beribadah, suatu saat kalau kita dihadapkan masalah, seperti tadi ya, badai dan gelombang, anak-anak tidak akan goyah. Anak-anak tetap kuat, teguh hati. Gimana tanda kuat teguh hati? Anak-anak tetap setia, biarpun masalahnya, Tuhan belum tolong. Tapi anak-anak tetap berdoa, tidak kecewa, tidak bimbang, tidak putus asa. Anak-anak tetap memiliki iman yang kuat. Jika pondasinya anak-anak, imannya anak-anak di atas batu karang yang teguh. Gitu. Jika kita praktek firman, Tuhan akan apa? Tuhan akan memberikan kepada kita hasilnya. Hasilnya apa ya kalau aku sudah praktek firman Allah? Hasilnya apa ya kalau aku sudah mengalami percikan darah, sudah belajar percikan darah? Tuhan tidak menipu. Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Tuhan akan apa? Memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita, pemeliharaan, damai sejahtera, kemenangan. Kita bisa kuat teguh hati, tidak goyah, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak bimbang. Kita baca di Ibrani 4:16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita lanjut di Filipi 4:9. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kita mendapatkan hati damai sejahtera. Semua yang kita lakukan menjadi enak dan ringan. Mungkin orang lain menganggap kita, kasihan, seperti Bapak Gembala katakan, sering ceritakan, sengsara ya, orang itu di gereja itu sengsara. Tapi apa? Kita merasa damai sejahtera, enak dan ringan. Biarpun orang lain menganggap kita sengsara. Gitu ya. Kita baca di Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tatahku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lanjut kita baca Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, inilah anak-anak, hasil yang akan kita terima jika kita menjadi pelaku firman. Meskipun sengsara, tapi Tuhan memberikan hasil yang luar biasa. Baik anak-anak, kiranya yang bisa Tante sampaikan dari sini, cukup di sini. Jadi kesimpulannya, jika anak-anak banyak mendengar firman Tuhan, sampai firman Tuhan menjadi iman di hati, sampai kita bisa melakukan firman sama dengan anak-anak kuat teguh hati, sama dengan seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang. Mari anak-anak koreksi diri, mulai dari Tante. Kita dikoreksi, apakah sudah menjadi orang bijaksana, apakah menjadi orang yang bodoh. Kita sama-sama dikoreksi mulai dari Tante. Firman Tuhan
Cukup sekian dari Tante. Kita bangkit berdiri. Kita mohon Roh Kudus supaya mencurahkan hikmat-Nya pada kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita dengar saat ini sampai tertanam di hati, sampai kita bisa melakukan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Setelah itu kita masuk dalam doa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Refren. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tirukan Tante berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau curahkan Roh Kudus, hikmat dari surga kepada kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu pada sore hari ini, sampai kami yakin, percaya akan firman-Mu, sampai kami bisa praktek firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Teringat teman-teman kami, Om dan Tante yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sakit, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan di ibadah selanjutnya. Anak-anak, teman-teman kami yang malas menjauhkan diri dari ibadah, Tuhan tarik kembali supaya bisa kembali beribadah dengan kesetiaan. Tak lupa kami juga berdoa buat Bapak Gembala, kiranya Tuhan berikan hikmat, pembukaan rahasia firman-Mu. Engkau memberkati Bapak Gembala dengan orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang sederhana. Kembalikan kami di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, 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 amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.